Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, beberapa macam ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah jumlah dari serangkaian data dibagi dengan jumlah data. Untuk rumusnya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn dibagi N. Jika data dalam bentuk tabel distribusi data tunggal berbobot, maka X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F, di mana X bar sama dengan rata-rata, N adalah banyaknya data, dan F adalah frekuensi. Nah, untuk rumus rata-rata gabungan, X bar gab sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Catat dan diingat ya, ketiga rumus untuk mencari rata-rata atau mean. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita lanjut ke contoh soal. Disimak ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui data 2, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 4. Tentukan min-nya. Pertama, kita tuliskan dulu rumusnya. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Sn sesuai dengan data pada soal dibagi N. Nah, langkah selanjutnya mari kita ganti X1 dengan 2, X2 nya 1, X3 3, X4 6, X5 nya 1, X6 2, X7 5, dan X8 4. Dibagi, mari kita hitung N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan N-nya ada 8. 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi nilai rata-ratanya adalah 3. Gimana, mudah bukan? Mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Disajikan sebuah data pada tabel frekuensi berikut. Tentukan min dari data pada tabel tersebut. Nah, untuk soal yang seperti ini, maka rumusnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, atau jumlah frekuensi dikali nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 6 ditambah 7 dikali 5 ditambah 8 dikali 3 dibagi jumlah frekuensinya.
yaitu 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. 4 dikali 4 adalah 16, ditambah 5 dikali 3 yaitu 15. 6 dikali 6 36. 7 dikali 5 yaitu 35, dan 8 dikali 3 adalah 24. Dibagi 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 yaitu 21. 16 ditambah 15 ditambah 36 ditambah 35 ditambah 24 sama dengan 126. Maka 126 dibagi 21 yaitu 6. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nilai rata-rata 24 siswa wanita adalah 70. Sedangkan rata-rata nilai 16 siswa pria adalah 80. Nilai rata-rata keseluruhan siswa tersebut adalah. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu N1 sama dengan nilai rata-rata siswa wanita yaitu 24. X bar 1 berarti nilai rata-rata siswa wanita yaitu 70. Dan untuk N2 berarti jumlah siswa pria yaitu 16. Untuk X bar 2-nya berarti rata-rata siswa pria yaitu 80. Untuk soal yang seperti ini, maka kita menggunakan X bar gabungan, yaitu X gab sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Sama dengan N1-nya sudah kita ketahui tadi 24 dikali X bar 1-nya 70 ditambah N2-nya 16 dikali X bar 2 80 dibagi N1-nya 24 ditambah N2 16 sama dengan 24 dikali 70 yaitu 1680 ditambah 16 dikali 80 adalah 1280 dibagi 24 ditambah 16 yaitu 40. 1680 ditambah 1280. Ya, benar, 2960 dibagi 40 sama dengan 74. Jadi, nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah 74. Nah, sampai sini paham bukan bagaimana mencari rata-rata atau min? Untuk selanjutnya, ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Jika jumlah datanya ganjil, maka median yaitu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika nilainya genap, maka median yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Yuk kita simak untuk contoh soal median. Diketahui data 3, 5, 4, 2, 1, 7, 6, 8, 3. Tentukanlah mediannya. Nah, untuk langkah pertamanya, kita harus menurutkan datanya terlebih dahulu dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar, yaitu 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, mari kita coret nilai yang berada di kiri kanan. Oke, kita dapat nilai tengahnya, yaitu 4. Jadi, mediannya adalah 4. Mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui data 5, 4, 7, 6, 5, 6, 1, 8. Tentukanlah mediannya. Nah, untuk kasus soal yang seperti ini, karena datanya ada genap, seperti yang sudah kita bahas tadi, jika nilainya genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi 2. Untuk median, jangan lupa kita harus mengurutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Mari kita urutkan terlebih dahulu. 1, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Nah, kita dapatkan nilai tengahnya yaitu 5 dan 6. Jadi, untuk mediannya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 11 dibagi 2. Sama dengan 5,5. Jadi, mediannya adalah 5,5. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus. Apakah itu modus? Modus adalah data yang sering muncul. Untuk lebih memahaminya, marilah kita simak contoh soal berikut. Untuk contoh yang pertama, diketahui data nilai ulangan 10 orang siswa, yaitu 100, 60, 50, 80, 70, 70, 50, 70, 40, 90. Untuk langkah yang pertama, mari kita hitung yang nilainya 100, ada 1. Yang nilainya 60, ada 1. Yang nilainya 50, 1, 2. Yang nilainya 80, ada 1. Yang nilainya 70, ada 1, 2, 3. Yang nilainya 90, ada 1. Yang nilainya 40, ada 1. Maka modusnya adalah, ya betul, 70. Karena nilai 70 ada 3. Dan modus adalah data yang sering muncul atau data yang frekuensinya paling banyak. Mari kita simak lagi contoh soal yang kedua. Disajikan sebuah tabel frekuensi berikut. Tentukanlah modus pada tabel tersebut. Nah, ini sangat mudah sekali. Kita hanya mencari frekuensi yang paling banyak. Nilai 4 frekuensinya ada 4. Nilai 5 frekuensinya ada 3. Nilai 6 frekuensinya ada 6. Nilai 7 frekuensinya ada 5. Dan nilai 8 frekuensinya ada 3. Maka modusnya adalah ya 6. Bagaimana? Mudah bukan? Belajar tentang ukuran
pemusatan data tunggal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya ya.